Oh, dia tertutup kok. Dia lebih taruhlah di pertengahan 75 aja. Waktu saya sama Mas Guntur tuh bantuin dia buat pernyataan keluarga Bung Karno. Tidak kemana-mana dan tidak di mana-mana gitu kan, tahun 75-an itu ya. Itu Mbak Mega ya ibu rumah tangga biasa aja gitu loh. Justru yang tidak terlalu bersentuhan dengan politik itu Mbak Mega. Saya kangen itu harus terhadap Megawati sebuah yang kita dulu rencanakan harus seperti ini gitu kan. Sebagai ibunya rakyat. Ya. Bukan ibunya PDI. Jadi artinya di part ini menurut Pak Eros memang yang akhirnya berhasil menarik Bu Mega masuk ke politik dan meyakinkan ya Pak Taufik. Ya Pak Taufik lah. Emangnya Mega tuh gampang dibujuk-bujukin? Enggak lah. Ya Mas Taufik yang memang membujuk pelan-pelan. Saya juga melihat itu bukan Megawati yang saya harapkan itu kan. Nanti pada saat kau Mega ya, pada saat kau sendiri dalam kesepian di sebuah ruangan yang hanya terlihat di sekelilingmu lampu yang temaram, nanti kamu akan bertanya siapa sesungguhnya kawanmu yang sebenarnya. Jadi Mbak Mega itu menurut saya kesepian sekarang. Menurut seorang Eros Jarot, Megawati Soekarno Putri itu kesepian. Dan saya harus mengatakan bahwa saya nggak percaya dia bahagia. Sorry loh Mbak ya. Kalau bicara soal metafora, seorang Megawati itu, Pak Eros itu kan seniman. Menggambarkan Megawati dengan metafora apa Pak? Megawati itu seperti apa? Metafora. Karang, batu karang. Bu Mega itu batu karang. Dan mawar yang berduri. Batu karang dan? Mawar yang berduri. Mawar yang berduri. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno di acara Classwide Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Ini agak grogi hari ini ketemu tokoh senior banget ini. Wah, ini wis tuwek no. Enggak enak Pak tadi mau ngomong gitu. Pak Eros Jarot. Wah, ini tepuk tangan dong teman-teman, ini legend ini. Wah. Ini tipikal arek nom-nom Pak. Sok nggak ngerti Pak Eros. Padahal ini pantes Ustaz. Ini Pak Eros ini budayawan ya, legend seniman. Gelandangan yo. Gelandangan ya Pak. Dan juga seorang politisi yang bahkan juga pendiri PDIP. Pak Eros. Gurunya Cak Imin juga ini dulu di majalah Detik ya Pak ya. Wis malang melintang lah, tapi spesial hari ini Pak Eros, ini di Gaspol spesial kan ini mau 17 Agustus Pak. Ini sebenarnya kita pengen mangkat cerita tentang para presiden ini Pak, side story-nya. Nah Pak Eros ini kan kalau di dunia politik dikenal dengan salah satu figur yang paling ngerti banget soal Bu Megawati Soekarno Putri ya. Menurut kamu? Ya enggak menurut aku tok Pak, banyak. Nah Pak Eros kalau tak baca-baca itu kan Pak Eros ternyata udah punya kedekatan sama keluarga Bung Karno, terutama keluarga Bu Fatmawati itu sejak tahun berapa Pak? 70-an. Yeah. Ada cerita soal Pak Eros tiba-tiba ditelepon dimintain beli beras. Itu ceritanya gimana Pak? Dulu kedekatannya awal mulanya tuh sama Bu Fat. Sama Bu Fat. Ya, saya lebih dekat sama Bu Fat ya. Kalau Mbak Mega itu dia kan tinggalnya dia di Cempaka Putih ya, rumah tangga, istrinya Taufik gitu kan. Nah saya lebih dekat sama Bu Fat. Bayangin ya seorang istri presiden, mantan istri presiden nomor 1, proklamator. Siang-siang saya ditelepon, Ros kau kesini lah gitu. Ada apa Bu? Gitu. Sudah kau kesini cepat, penting ini. Gitu. Okay. Datang aku toh, dengan mobil. Ada apa Bu? Nih. Kau punya uang nggak? Belum masuk gitu lah. Ya, maksudnya apa Bu gitu? Kau belikan aku lah beras itu. Aku gak ada beras ini, Ros gitu ya. Nah, aku bilang, wah uangku cuma 75.000, cukup itu gitu ya. Terus saya bilang, Bu emang gak ada uang, gimana sih? Anak-anak gimana gitu kan? Mereka sibuk lah Ros. Sudahlah kau aja kau belikan itu. Saya sebagai anak bangsa gitu ya, mantan ibu negara yang sangat terhormat itu kan, untuk beli beras aja nggak punya. Itu kan skandal menurut saya. Saya tanya kenapa Bu? Nggak tahu ini. Aku dibilang
istri Pak Karno itu banyak begini, sudahlah pokoknya aku malas gitu kan kayak gitu. Nah, bayangkan dah, itulah penghargaan dari orang-orang yang menikmati kemerdekaan terhadap istri seorang proklamator kayak begitu. Itu kan menyedihkan ya. Menyedihkan. Dan berlanjut sampai sekarang ora jelas. Oh, berarti waktu itu tuh apa posisinya Bu Fatmawati itu memang tinggal sendiri tapi kan masih ada anak-anak itu Pak Eros. Tahun 70-an kan berarti kan? Ya pada sibuk semua gitu kan. Saya kadang-kadang malah yang jadi semacam apa ya, kalau Bu Fat sakit juga paling-paling saya disuruh nemenin gitu ya. Karena yang lainnya pada sibuk gitu ya. Bukan gak ada perhatian, tapi memang dia apa ya, orang yang ya masing-masing anak-anaknya itu kan sibuk semua ya. Ya. Sehingga dan Bu Fat juga orangnya apa itu cuek gitulah, independen gitu ya. Gitu. Oh, Bu Fat tuh orangnya memang ya udah situasi hari ini apa ya udahlah gimana caranya bertahan cuek aja gitu. Kadang-kadang saya nganterin pakai mobil Honda Live itu ya. Tahu Honda Live enggak? Honda Live ya nanti dicek gitu. Kecil tuh, mobil kecil tuh ya. Kecil banget dah pokoknya, kayak kutu gitu. Saya kalau nganterin beli kacang, dan hobinya beli kacang di itu, di mana? Di daerahnya sekarang yang punya Kopassus itu loh, Cijantung. Ya, di jembatan tuh ada selalu jual kacang yang pakai rombong tuh ya. Nah, itu hobinya di situ belinya. Bayangkan ya, nanti adalah saya banyak cerita kok. Saya kan lagi nulis autobiografi ya. Nah, di situ banyak tuh saya cerita tuh. Wah, ini menarik juga nih autobiografi. Nanti kira-kira terbit kapan itu? Ya, mungkin akhir Agustus ini ya, 31 atau awal September paling lama. Oke. September. Nah, itu nanti podcast lagi itu bisa. Monggo. Tapi yang aku tuh nggak dapet Pak Eros di risetku mencari kedekatan awal Pak Eros sama keluarga Bung Karno dan terutama Ibu Fat ya. Itu tuh kok bisa Pak? Yang jalurin dulu pertama kenalnya itu. Kalau saya kan ceritanya itu Pak. Saya kan sahabatnya guru ya. Oke Mas. Jadi saya sebetulnya kan, dan saya juga tinggal di rumahnya Bu Fat yang di Jalan Sriwijaya 26. Saya tuh sama-sama si guru, sama Sukma, waktu masih kawin sama si Jiwo ya. Dari situlah kita kumpul gitu ya. Jadi base camp sering nongkrong tinggal situ ya Pak? Base camp ini tentara. Ini rumah beneran. Sorry Pak. Ya maksudnya tongkrongan. Ya. Pokoknya kita di situlah gitu. Oh, mulainya dari situ akhirnya punya kedekatan itu. Nah, kalau bicara sekarang masuk soal Bu Mega itu Pak. Di masa-masa remajanya Pak Eros sering nongkrong sama Mas Guru dan lain-lain itu, waktu itu mudanya Bu Mega itu kayak apa itu Pak? Wih, Bu Mega itu ya Wahyu apa ya? Tapi Wahyu memang ya Bu Mega itu zaman aku lihat foto-fotonya. masih kurus. Oke, aku enggak berani. Jadi, kan kamu nanya waktu itu kan? Ya, tapi kan ayu tapi memang Pak. Loh, kalau ayu sih ayu. Ya. Saya kan bicara soal kurus sama gemuk. Dulu masih kurus gitu ya. Ya, Pak. Nah, itu memang kemudian dia nikah sama seorang penerbang. Ya. Penerbangnya hilang. Nah, mungkin itu kalau salah yang jodohin Pak Fuad Hasan tuh, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah lo ya, sama si Taufik gitu. Akhirnya sama Pak Taufik Mas. Tapi waktu mudanya Bu Mega itu kan Pak Eros sering main sama Mas Guru. Bu Mega itu aktivitasnya ngapain tuh Pak? Oh, dia tertutup kok. Dia lebih apa ya? Taruhlah di pertengahan 75 aja. Waktu saya sama Mas Guntur tuh bantuin dia buat pernyataan keluarga Bung Karno, tidak kemana-mana dan tidak di mana-mana gitu kan, tahun 75 itu ya. Itu Mbak Mega ya ibu rumah tangga biasa aja gitu loh. Oke. Justru yang tidak terlalu bersentuhan dengan politik itu Mbak Mega. Karena dulu malah Mas Guntur dulu ya, Pak Guntur dulu ya. Kalau Mas Guntur tuh dulu ya? Justru senior saya. Jadi orang Gemeni satu-satunya yang saya masih hormati gitu sebagai senior saya, Mas Guntur. Dulu kan Mas Guntur masih galak gitu ya, masih. Terus ada satu perubahan tertentu di mana kondisi psikologisnya juga mengurang gitu ya. Nah, sampai sekarang juga kurang begitu terlalu dulu kan tajam
Itu kan kalau saya galak gitu. Oh, itu sama Pak Eros galak juga itu. Iya, saya kan katakanlah saya salah satu kadernya dia gitu, Ya. dia mentor lah. Dia kan bedanya sekitar piro ya, 5 tahunan saya. 5 tahun ya. Kalau sama Pak Guntur ya. Kalau sama Ya, Bu Mega 3 tahunan gitu Pak Eros. Nah, tapi berarti dari zaman bahkan sebelum Bu Mega itu menikah, dalam rumah Bu Fat itu memang sebagai anak yang agak malah justru tertutup, beda sama adik dan kakaknya yang aktif Ya gitu. sebetulnya kita jarang bersinggungan saya sama Mbak Mega itu ya. Waktu zaman muda itu ya, Pak. Yang lebih terbuka itu kan si Rahma gitu kan. Si Guru, Sukma gitu ya. Ya memang dari kecil itu antara Rahma sama Mega itu memang ada satu ya. Oh, sering kalau sama-sama cewek kan mungkin sering beda Ya nggak tahu pandangan. ya, sering pokoknya kira-kira masih ada semacam penyekat lah gitu ya, psikologis. Boundaries gitu ya Pak ya. Ya bisa begitu, tapi nggak ada pertentangan yang sifatnya gimana gitu ya. Nah setelah dewasa di sini pakai jalur politik sendiri, pada saat kepartaian itu baru ada pemisahan, segregasinya sangat kuat itu. Oh, baru berpisah jalan itu. Pisah jalan dan pisah semuanya. Bisa sak kabehane. Sak kabehane. Udah Pak, kalau bicara soal Bu Mega, ini kan kalau kita lihat posisi tumbuh berkembangnya seorang Megawati itu kan juga nggak lepas dari masa sulitnya setelah Bung Karno itu turun dari jabatan tuh Pak, karena imbas 65 itu. Nah, dalam hal ini kita kan juga tahu Pak, ternyata Bu Fatmawati itu kan selain cuek itu kan beliau juga anak dari bapak ibunya itu kan kalau nggak salah di Bengkulu Muhammadiyah Pak. Ya. Nah, artinya kalau kita lihat Bu Mega dengan kiprah politiknya hari ini, sebenarnya secara sikap, cara hidup itu tuh lebih mengikuti Bung Karno atau Bu Fat, karena posisinya Mbak Mega, Bu Mega gitu. Sebetulnya kalau anak dari Bung Karno itu setahu saya ya, artinya dalam konteks mencoba mengikuti jalan pemikiran Bung Karno ya. Nah, kalau Bu Fat itu kan sulit kalau saya katakan mengikuti jalurnya ya. Oke. Kenapa? Bu Fat kan orang yang sangat anti monogami, poligami. Ya. Dia seorang monogamis yang sangat kuat, gitu kan. Nah dari soal perilaku itu rasanya juga adalah sharing dua-duanya ya. Dan kalau di Bung Karno itu kan tradisi berpikirnya yang kuat ya. Tradisi berpikirnya. Nah itu yang mungkin tidak sepenuhnya terabsorb ke anak-anaknya gitu. Tapi kalau soal penampilan ya itu mungkin banyak diserap. Oh, soal look wajah memang Bung Karno lebih banyak mukanya ke arah Bung Karno memang ya. Ya dan Eros, ya? cara mau bertindak, bergaya gitu ya. Tapi pemikiran Bung Karno memang perlu saya tidak bisa mengatakan ya sepenuhnya itu diabsorb atau tidak. Tapi dari yang saya alami, memang mungkin Mas Guntur cukup ya menekuni itu. Rahma cukup menekuni, walaupun mungkin kalau saya sering debat sama Rahma kan gitu. Pokoknya kalau Bung Karno nggak ada salahnya sama sekali. Oke. Sedangkan saya bilang nggak bisa dong, kan setiap manusia itu pasti ada salahnya. Ya. Nah, kadang-kadang memang kecenderungan textbook thinking gitu ya cukup kuat ya. Sehingga saya yang coba berpikir lain, sehingga dibilang kamu ini memang revisionis. Padahal kan Bung Karno saya mengajarkan thinking, rethinking, reshaping itu harus dilakukan. Jadinya tidak mungkin dia statis ya. Ajaran Bung Karno itu jangan dijadikan statis ya. Bahwa saklek tapi yang juga dinamis, ya, harus dinamis. Artinya tidak bisa kita memformulasikan, mendefinisikan itu dengan situasi kondisi di mana dia saat itu ya. Oke.
Tapi kan substansi ajarannya ada. Nah, substansinya inilah yang seharusnya disebarluaskan. Nah, sehingga kesalahan yang paling utama, kenapa mandeknya pemikiran Bung Karno dalam konteks Marxisme itu karena kalau orang Inggrisnya bilang tuh Marxisme dipek dewe gitu. Sama PDIP gitu. Padahal itu kesalahan yang fatal menurut saya. Harusnya memang di-spreading ya Pak ya. Disebarluaskan itu kan ajaran teaching of the nation gitu ya. Jadi ajaran untuk bangsa. Jadi bisa saja kenapa Marxisme boleh saja buat PKB gitu. Kenapa enggak gitu kan ya. Kalau perlu memang kalau PKS mau mengadopsi enggak masalah kok. Banyak yang tidak paham. Nah, saya ngomong sama Mas Guntur juga ini barusan aja kok. Saya bilang, Mas, saya nggak mau rumusin. Tapi substansi ajaran Bung Karno tuh sebetulnya sangat mudah untuk nanti bisa dioperasionalisasikan. Apa itu saya bilang ada. Coba deh, ini pada kader yang pada nonton nanti ya. Nah, denger nih ya. Mau debat sama saya silahkan. Asik. Ya, founder ini gitu. Loh, satu, semua ajaran dari mulai Indonesia menggugat sampai Nawaksara ya. Coba deh perhatikan bahwa yang ajaran yang terpenting itu substansinya itu kemerdekaan. Mutlak harus dimiliki. Bagaimana hidup merdeka dan kerja memerdekakan. Jadi substansi dari ajaran Bung Karno itu kemerdekaan, ajarannya merdeka dan memerdekakan. Nah, kalau substansinya itu kan tinggal diterjemahkan. Bukan harus menghafal Manipul Uzdek adalah. Bukan hanya sekedar hafalan ya. Tapi kan kalau dengan 3 rumusan itu ya kita bisa mengimplementasikan dan diaplikasikan kemana aja. Dalam ruang dan waktu sebagaimana yang diharuskan oleh para founding fathers kita membangun Indonesia. Dengan model 3 itu sangat-sangat cukup gitu ya. Dan harusnya dinamis ngikuti arus zamannya ya Pak. Tantangan zamannya ya. Contohnya kemerdekaan kan umum ya. Apa tuh kemerdekaan kan tahu semua ya. Nah, bagaimana seseorang atau the nation bisa merdeka hidup itu udah diajarin lewat Trisakti. Ya kan, berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, berkeberadian di bidang kebudayaan. Itu sudah diajarkan tuh. Kamu mau merdeka. Gitu. Ya itu. Kalau kemerdekaan merdeka pakai itu 3 Trisakti. Nah, memerdekakan dicontohkan oleh Bung Karno, dimanifestasikan pola pikirnya pada saat konferensi Asia Afrika. Ya, di mana di situ dia yang sudah merdeka Indonesia menyebarkan paham bagaimana harus kita merdeka kepada rakyat di negara di Asia Afrika yang saat itu masih tertindas oleh penjajahan. Jadi kalau jadi ngaku muridnya Bung Karno harus paham inilah. Kalau cuma pakai kaos gede-gede gitu kan, sekarang banyak tuh ya Mbak ya, Mbak Jongono ya Mbak ya. Mbak Mega, ini saya yang bicara, Eros Jarot. Jadi jangan cuman gambarnya gede-gede ya toh, tapi substansinya nggak ada. Hanya kalau mau pemilu, gambarnya Bapak didol nanti gitu. Jangan gitu dong ya. Harusnya dihidupi, di-spreading ya. Jangan sampai nanti, sampai sekarang anak-anak muda aja mau ngibarin bendera merah putih sekarang udah pada susah loh ya. Dia pilih yang tengkorak itu. One Piece itu. One Piece. Jangan salahkan anak-anak gitu. Itu harus, Prabowo juga harus refleksi diri. Pak Presiden, ya with semua respect Anda terhadap Anda gitu ya. Jangan pernah ada juga nih. Coba ini kepala BIN nih ya. Mas BG, jangan nakut-nakut. Udah ganti Pak, udah ganti. Apa? Udah ganti Pak kepala BIN-nya. Udah ganti. Udah enggak Mas BG lagi tuh Pak. Iya udah. Mantan ya Pak. Jangan nakut-nakutin lagi lah itu. Kepala BIN yang sekarang siapapun Anda gitu ya. Jangan nakutin nanti kalau ini bisa dipidana kan enggak? Dipidana loh. Harusnya ditegur baik-baik. Jadikan itu refleksi. Bangsa ini perlu kontemplasi. Saking ini juga acara di Kompas kayak di mana semua tuh ribut tuh kalau diskusi tuh ya. Kayak orang maaf aja ya.
kayak pokok bambu apa gitu kan. Tidak ada yang namanya decent politician tuh ya. Iya. Substansinya kadang lewat ya, Pak. Jadi wah, dikasih isu ini dimakan, wah jadi tontonan kabeh. Ya. Tidak ada upaya untuk rehat ya, untuk melakukan kontemplasi sehingga hal-hal seperti apa itu gambar tengkorak itu One Piece itu. One Piece itu kenapa timbul itu bukan berkibarnya yang dimasalahkan, mengapa bisa sampai berkibar itu kan lebih penting. Ya. Jadi cari penyebabnya. Sebenarnya masyarakat tuh lagi ngerasain apa gitu ya Pak Eros ya. Ya tapi ya gimana kalau umpamanya semua ketidakadilan itu masih telanjang gitu ya. Ya kita sebetulnya apa sih? Sudahlah yang umuran saya ini ya. Sudah 17 tahunan ke atas ya, ini. Ya senior. Bu ya udah jangan sok-sokan lah seolah-olah kita paling tahu ya. Kita harus berefleksi bahwa kalau anak-anak muda sekarang sampai pada kesimpulan mengibarkan bendera One Piece itu kalau mereka jadi begitu kan karena kita juga. Mereka produk politik ya yang kita hasilkan. Ya. Bu kita ini yang tua-tua ini bertanggung jawab. Ya. Cuman asal nuding aja ya. Kalian tidak nasionalis. Loh awakmu dhewe pire? Ya kayak gitu. Bener. Jangan gitu. Saya bisa bicarakan para menteri dan juga mantan presiden, Pak Presiden ya. Sekarang saya Eros Jarot menanyakan apa ya pemahaman nasionalisme sudah kalian pahami sebagaimana seharusnya. Betul. Seharusnya loh ya. Bukan saya naik dewe. Oke. Ya, mari kita diskusikan gitu kan. Menarik. Siap Pak Eros. Gimana Bu Mega sih? Ya tadi udah oke nih Pak. Apa? Nah sekarang balik ke Bu Mega lagi. Ya silakan Bu Mega. Sampean sih nanya toh. Iya, ini aku mau tanya lagi nih Pak. Sampean demnya tak ngomong. Iya. Pak, itu berarti di posisi Bung Karno setelah jatuh itu kan berarti keluarga Bufat, terutama anak-anak Bufat itu berarti waktu itu ada kesulitan untuk bertemu sama Bung Karno ya. Berarti proses diskusinya waktu dia katakanlah dirumahkan dan kemudian dipenjarakan gitu ya. Itu memang nggak gampang. Jadi kalau mau memasukkan sesuatu aja, aneh nggak tahu nih. Rahma bilang begini, si Mbak Mega bilang gini, Yesus borah gitu ya. Yang memasukkan tuh kalau untuk apa yang berita aja dimasukkan ke dalam makanan tuh ya. Jadi tidak semudah itu. Memang terisolasi lah ya. Sehingga ada satu saya Om Yupave ini bilang sama saya, waktu dia diasingkan, kalau nggak salah di Batu Tulis kalau nggak salah. Di Batu Tulis. Dia tuh sampai waktu dia kan di depan kamarnya tuh ditunggu sama tentara. Dia minta koran. Bung Karno minta koran. Ya, kamu tahu siapa saya? Kamu siapa? Tapi nggak berani ngasih. Bayangin tuh ya, seorang politisi dijauhkan dari berita. Seorang politisi dijauhkan dari perkembangan politik dunia dan tanah airnya dan rakyatnya. Ada podo karo Pak Mateni gitu. Ya. Tapi kita gak usah mengungkap masa lalu lah. Salah si ini, salah si itu gitu ya. Ya gejolak zaman aja ya, Pak. Sudahlah. Yang penting ini satu catatan ya. Bahwasanya kalau Mbak Mega lagi ketinggalan ya. Sampean kalau dia soal Bu Mega jangan Bu Mega dulu. Ya dong. Nah, soal Bu Mega itu berarti proses diskusinya sama Bung Karno itu di masa-masa Bung Karno di pengasingan itu ya susah juga. Ya saya kan bukan anak istana. Saya nggak tahu. Itu yang di dalamnya saya nggak ngerti toh ya. Tapi setahu saya memang tanggapan. Nah kebetulan saya ini kan pendamping Mbak Mega selama 9 tahun ya. Saya nulis pidatonya, langkah-langkah politik yang harus dikerjakan. Itu mulai tahun berapa itu Pak? Ya. Mulai Bu Mega masuk PDI itu 80 itu. Saya itu masuk pendidikan PDI bukan PDP loh ya. Bukan PDI. Tahun 81 82-an. Ya. Nah Mbak Mega itu pada kalau nggak salah mulai 87 ya kalau nggak salah ya. 87 itu mulai masuk ini Pak, caleg
DPRD, ya. Ya, itu yang ngerekrut Suryadi itu. Ya. Zamannya Suryadi. Nah, sebelum itu memang kalau yang aktif itu Mas Taufik. Oh, malah. Saya tuh bersahabat sama Mas Taufik. Saya deket sama dia. Gitu Oh, malah Pak Taufik dulu ya. Iya, cuman karena ada lain satu dan lain hal. Banyak orang yang kan banyak saya megangin kilik jangkrik kan banyak di Indonesia. Iya, gesek-gesekan gitu ya, Pak. Iya. Padahal lisannya biasa aja ya, Pak. Ya, saya sama dia sangat dekat. Justru dia yang aktif di politik dulu. Mbak Mega itu tidak bersentuhan sama sekali sama dunia politik. Nah, waktu saya aktif di Kongres PDI ketiga ya. PDI loh bukan PDIP yang di Asrama Haji. Asrama Haji. Di Itu berarti Jakarta. tahun yang Bu Mega menang. Bukan 83, itu 93. Itu 93, Pak. 10 tahun kemudian ya, itu. Masih 83 ya, Pak. Ya, 83 itu Mas Taufik tuh yang datang ke saya ya. Saya itu kan memimpin komisi politik ya. Oke. Di Kongres 3 PDI bukan PDIP. Nah, itu hanya Mas Taufik. Mas sering saya tanyakan, wah Mas, enggak sama Mega. Dia sih mana suka gini-ginian terus gitu. Jadi memang waktu itu Mbak Mega itu tidak bersinggungan. Ya. Ya nanti kalau saya ngomong gini Mbak Mega marah, suruh wawancara aja di sini kita bertiga. Ya. Jadi ngobrol bertiga ya, Pak. Ya iya, nggak apa-apa saya. Tapi waktu itu memang ada cerita yang awal ngajak atau apa, Pak? Ya ayo gabung sama PDI, itu tuh Bu Mega ini. Siapa? Pak Sabam Sirait waktu itu, Pak. Dan Bu Mega masih waktu itu belum yakin gitu. Ini banyak yang selalu ngaku-ngaku itu banyak lah. Bukan hanya Mas Sabam lah. Terutama yang banyak sangat eager itu justru Mas Taufik. Jadi Mas Taufik itulah sponsor utamanya. Oh. Kan saya yang mimpin juga. Nah ini waktu sampai Sabam contohnya nih ya. Saya yang tanggung jawab pada komisi politik, Sabam datang. Ini harus diserahkan pada Pak Beni gitu. Apa urusannya Pak Beni sebelum dia aktif waktu itu? Yeah. Ini masalah sipil. Kekuasaan sipil harus di atas kekuasaan militer itu dalam demokrasi. Nah, ya banyak lah saya banyak cerita itu di buku saya itu. Oke. Jadi artinya di part ini menurut Pak Eros memang yang akhirnya berhasil menarik Bu Mega masuk ke politik dan meyakinkan ya Pak Taufik. Ya Pak Taufik lah. Emangnya Mega tuh gampang dibujuk-bujukin? Enggak lah. Ya Mas Taufik yang memang membujuk pelan-pelan. Karena apalagi tahun 70 antara 75 76 itu kan kita keras keluarga ya. Bahwa keluarga Bung Karno tidak kemana tidak di mana-mana. Mas Guntur aja tuh ditawarin nggak salah jadi menteri apa gitu ya. Menteri Pemuda kalau nggak salah ya oleh yang telepon Pak Domo. Saya kebetulan di sebelahnya Mas Guntur ya. Nggak mau. Ya dia menolak, enggak lah pokoknya. Makanya statement itu menjadi pegangan dia. Nah, waktu Mbak Mega itu masuk, Mas Guntur emang udah deg-degan gitu ya. Saya aja yang waktu ikut PDI, sebenarnya saya kan sama Cak Ruslan yang lebih banyak mentorin saya. Nah, Pak Garda, Pak Jarwo gitu ya. Nah, itu dia selalu apa ya, ngeledekin saya tuh Mas Guntur. Lu ngapain sih lu Ros di sana kayak kurang kerjaan aja. Waktu masih aktif di PDI. Iya, karena kan tadi mana saya bilang, Mas gue kan ditugasin gini-gini gitu ya. Akhirnya saya ini, nah baru menjelang 93 KLB itu, nah itu Mas Guntur ya itulah nelfon saya, pokoknya lu harus dampingin. Nah jadi mulai 93 itulah saya secara intensif mendampingi Mbak Mega. Tadinya saya udah males lah gitu ya, karena nggak konsisten banyak gitu ya. Ini banteng apa-apa tuh gitu loh ya. Oh sebenarnya pergerakan mulai kayak aduh gimana PDI karena banyak hal yang saya anggap waduh ini kok namanya aja ya kan ada fusi itu. Ya fusi. Tahun 73 itu fusi. Pengecilan pengembirian terhadap PNI itu dilakukan lewat fusi. Ya. Sehingga bayangkan
PNI yang besar itu sama IPKI bisa sama-sama gitu. Malah terus jadi kecil ya, dikecilkan ya itu. Dikecilkan. Nah itu yang disadari oleh orang seperti Mas Guntur. Dan awalnya Rahma. Ya. Tapi kemudian dia masuk juga dalam sistem. Gitu. Tapi pertama kali Bu Mega muncul di tahun 87 itu yang kemudian suara PDI itu melejit kayaknya di Jakarta, itu ceritanya gimana itu Pak Eros? Bu Mega pertama kali muncul apakah udah memang tiba-tiba jago orator yang dulunya pendiam mungkin dikenal Pak Eros tiba-tiba lu kok ternyata ya kita tahu punya bakat cuman gitu, tapi itu kebutuhan ya, di mana menjual nama Bung Karno ya lebih besar apa Bu Megawati itu kan belum apa-apa waktu itu ya. Tapi dengan modal putri Bung Karno itulah yang menjadikan dia besar. Dan ini yang harus disadari gitu ya. Nah, begitulah seterusnya ya. Sampai pada tahun ya itulah 1993 tuh kalau nggak salah itu pada pas bulan September ya, tanggal 17 September itu dia dicalonkan oleh kurang lebih 100 orang tuh mewakili dari 70 cabang. Oke. Nah itu yang mulai dari situlah saya terpaksa turun tangan itu karena saya diperintahkan dapat diminta sama Taufik, kemudian Cak Ruslan juga ya sudah saya kerja itu ya. Karena gini loh kan mungkin banyak ya ini ada juga lah di buku saya di autobiografi itu ya. Saya tuh sejak SMP saya sudah Indoprop ya di GSNI. Dulu kan GSNI sangat ini ya aktif, tidak seperti sekarang ini banyak ributnya aja gitu. Dulu enggak, kita pola kaderisasinya itu jelas dari GSNI, Kemeni terus ini ya. Seperti itu. Jadi waktu terjadi perubahan rezim ya. Nah, memang saya dilarang berpolitik sama bapak saya, diancam saya pindah-pindah lah gitu ya. Tapi tidak boleh sama sekali orang tahu bahwa saya dulu adalah kader GSNI dan Indoprop, bagian indoktrinasi propaganda gitu kan. Jadi saya sangat dari kecil, dari SMP sebenarnya udah aktif sudah, politik. Cuman kan ya karena satu dan lain hal, nah itu. Nah tapi itu juga apa Pak Eros, kalau kita lihat generasi sekarang itu kan melihat Bu Mega, wah masih udah umur berapa 78 masih jago orasi dan lain sebagainya. Memang dari dulu zaman mudanya mulai masuk ya, itu piye itu skillnya Bu Mega pidato itu mulai dari kapan tuh Pak Eros? Bisa karena biasa. Ya kan? Oke. Tidak ada yang tidak bisa kalau orang mau belajar. Jadi saya mendampingi dia, memang kalau bakat orasinya sebagai orator ada bakat, tapi harus dipoles dulu, ya kan? Ya tidak selancar seperti sekarang. Bahkan sekarang justru malah kelancaran. Iya, lancar banget malah. Lancar banget dol gitu. Oke. Nah itu memang dia orang yang mau belajar kok. Jadi mau belajar. Kalau orator itu kan lebih dari menempel ke sirama. Oh sebenarnya kalau Mbak Mega tuh lebih senang yang lembut-lembut ya, nari apa segala, wanita lah. Kalau Rama itu rada tomboy gitu kan. Gitu. Sehingga ya, tapi yang mungkin ya Mbak Mega tuh bisa belajar dan mau belajar. Kalau Rama tuh kadang-kadang kan aku wis iso, jadi nggak usah belajar gitu. Udah bisa ya nggak mau belajar lagi akhirnya. Tapi kalau Bu Mega ya mau belajar. Nah berarti soal Bu Mega itu lebih lemah lembut dan lain sebagainya itu juga akhirnya kelihatan sekarang ketika sekarang saya memang senangnya anggrek, karya seni itu memang udah dari dulu ya itu. Oh iya, itu kalau itu sih emang hobinya anggrek, terus tanaman-tanaman tuh ya. Kalau nonton TV juga itu kok yang kebanyakan, yang tentang dunia tanaman satwa, dunia tanaman, flora dan fauna gitu kan, dia suka.
berarti Pak Eros itu juga mengalami transformasi Bu Mega dari dulunya ibu rumah tangga biasa, lembut, cenderung tertutup, tiba-tiba das gitu ya, jadi seorang politisi, orator gitu ya, ngalami transformasi itu ya Bu Mega dengan usia berbeda ya Pak. Karena sekarang banyak penjilat aja. Jadi ya sebetulnya saya juga melihat itu bukan Megawati yang saya harapkan itu kan. Yang hari ini itu. Iya. Karena terlalu banyak yang membanyakan, salah juga dibilang benar gitu ya. Kurang baik dibilang sangat hebat, kan jadi kacau kan ya. Banyak penjilat lah. Itu yang sangat disayangkan ya. Dan saya kecenderungan Mbak Mega yang menikmati juga sudah kelihatan ya. Sehingga sebetulnya itu racun semua. Cuman saya bilang ya wis tak enten nih kapan Mbak nek wis. Ya. Nanti pada saat kau Mega ya, pada saat kau sendiri dalam kesepian di sebuah ruangan yang hanya terlihat di sekelilingmu lampu yang temaram, nanti kamu akan bertanya, siapa sesungguhnya kawanmu yang sebenarnya? Siapa sebenarnya kawan sejati seperjuanganmu, gitu kan? Dan siapa orang-orang yang sebetulnya betul-betul menjaga dan mencintai kamu, gitu ya? Itu nanti kok, itu biasa itu. Gitu. Itu nanti akan ada proses itu menurut. Gak apa-apa. Tapi kita banyak juga orang menjelek-jelekan Mega karena sentimen. Ya, nggak dikasih kedudukan langsung jelek-jelekin. Nanti kalau udah dikasih kedudukan, dikasih fasilitas, ngentutnya dia bilang, wah wangi sekali ya Bu ngentut ibu gitu loh. Enggak, itu beneran itu terjadi nih. Contohnya nih, yang menjijikan tuh kadang-kadang kalau lagi makan tuh kan, wah saya sengaja loh Bu, saya tuh nggak makan dari rumah karena tempenya di sini sama lodehnya luar biasa. Ini dengernya tuh pengen nimpuk pakai sandal ya gitu. Iya ada foto orang ini gitu ya. Itu banyak yang gitu. Dan sebenarnya Bu Mega tuh nggak tekno seneng digituin ya Pak? Iya. Waktu pertama si Cipto Sekjen tuh ya, nyium tangan dia Mega di rumah saya. Oke. Dia cium tangan, saya panggil Cipto, jangan gitu kamu ya. Ini nanti bisa rusak semua. Dan sampai sekarang terjadi kan. Cium tangan, cium tama. Kayak Nyai NU gitu. Kan Iya. itu menghilangkan substansi daripada seorang ya yang namanya kerakyatan itu. Egalitarian. Jadi kan pengkultusan ya malahan ya. Pengkultusan. Jadi diciumin gitu ya. Ini apa sih saya bilang si Cipto? Ini loh Bu, bebek gue bakarnya Bu. Bu terus gitu. Baru saya udah ya kan tapi pusing. Kan mungkin lebih muda toh Pak. Jadi siapa bilang? Ya enggak, misalnya kalau kader-kader yang sekarang kan memang biasa-biasa aja. Mereka juga enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa gitu. Cuman orang-orang aja yang buat dia begitu. Saya kenal dia enggak gitu kok. Sebenarnya Bu Mega tuh egaliter banget. Apa. Orang juga senang bercanda gitu ya. Tapi ngono karo Pak Eros tok. Lo enggak sampai yang deket-deket. Sama yang deket. Ini contohnya sekarang. Anak saya tuh yang bisa kerangkul gini gitu kan. Karena Mbak Mega sendiri sama anak-anaknya kan tidak terlalu seperti itu. Tapi malah sama anaknya Pak Eros ya, ini contohnya ya. Yang bisa, karena mungkin kayak si Nanan tuh dari kecil kan dia juga seperti terpinggirkan. Makanya sekarang kan diberi kedudukan apa namanya itu room situation room ya. Iya. Itu kan hanya masa lalunya yang Mbak Mega juga sebagai ibu ya. Wajar aja lah ya. Dulu kan dia tuh kadang-kadang saya datang masih main sepeda gitu. Manggil saya kan Om gitu ya. Omnya duit gimana duit. Dan itu anak baik. Si Mbak Nanan tuh anak baik. Yang mendapat fasilitas itu kan si Mbak Puan sama bapaknya. Kalau pulang sekolah harus dijemput. Telat jemputnya marah-marah kayak gitu ya. Jadi ya memang Mbak Puan itu salah satunya, dia kalau berani sama Mbak Mega tuh berani loh. Oh ya sama ibu ya gitu ya, anak-anak gitu lah. Hubungan anak ibu yang biasa-biasa aja. Nah sering disalahartikan. Apa hubungannya gitu. Sampai nanti ajudan seolah-olah memahami pemikiran ajaran Bung Karno. Apa cucunya juga memahami? Ya belum tentu gitu loh ya. Kan seseorang yang memahami ajaran Bung Karno kelihatan kok dari cara bersikap, menyikapi masalah dan menyelesaikan masalah.
Itu ya. Jadi terserah lah kalau orang gimana Mbak Puan, bagaimana Mbak Puan. Saya bilang ya salah EDW takon. Iya. Ya. Tanya kepada sesuatu yang belum tentu dia kuasai. Oke. Tapi bahwa saya kayak si Nanan yang saya kenal gitu ya, saya lebih dekat sama si Nanan sih. Dia sih orang baik menurut saya. Ada namanya Tatam, kakaknya. Ya, kakaknya lagi. Nah, kakaknya itu sama sekali nggak mau politik. Gitu. Iya. Dia sama saya keluar. Dan itu anak baik lah. Jadi sebetulnya mereka ini kalau tidak dilingkungi oleh orang-orang yang kasarnya ya, yang lidahnya panjang-panjang itu kan ya, mungkin baik jadinya. Tapi karena banyak yang begitu, sehingga ya menurut saya pertumbuhannya sebagai politisi terganggu oleh ludah-ludah yang berkeliaran dari para penjilat ini. Itu kritik jadi, jadi nggak tough gitu ya sebagai kayak lihatnya kakeknya gitu. Tiap jawab persoalan, bagaimana dia berbicara, ya, menghadapi musuh, menghadapi lawan, menghadapi kawan dengan cara dan bahasa yang sebagai politisi dan negarawan ya. Ya, Bung Karno kan memang itu karismanya kan juga ya. Yang sangat berbeda. Kayak kan contohnya juga banyak lah. Makanya Mbak Mega juga sebetulnya kayak sekarang nih, saya ditanya gimana? Ya itu sudah you're condemned by history. Ya. Apa to itu, Pak? become Anda sudah begitulah kata sejarah gitu ya. Oke. Bahwasanya kamu harus jadi ketua umum seumur hidup. Akhirnya ya. Salahnya kamu dulu ngeledekin Pak Harto seumur hidup, sekarang kamu saya gitu. Ya, sekarang kamu gitu kan ya. Nah, kebingungan juga mau digantikan siapa? Belum ketemu kan, Pak. Nah, jadi Mbak Mega sekarang makanya orang-orang ngelihat saya tuh kayaknya, kasihan ya saya disingkir. Enggak, saya sedang saya happy. Seperti ada orang ya sedang naik, lihat di satu jalan tanjakan gitu kan, ada ibu-ibu Mercy itu ya, ngelihat seorang tua tuh yang lewat tuh bawa beban kayu. Ya, nah. Si ini bilang, si yang ibu cantik itu yang lagi ganti roda di Mercy-nya itu, kasihan si ibu tuh ya. Si ibu ini bilang, kasihan saya Cahayu kok. Iya, saling ya. Jadi sebetulnya dari mana kita melihat ya. Ya, Wang Sinawang tuh Pak kalau kata orang Jawa. Jadi Mbak Mega itu kalau menurut saya, sorry Mbak ya, sing takon kok kemarin aja deh nih, gitu. Yang nanya dia. Ini Pak Eros lo denger nih. Jadi Mbak Mega itu menurut saya kesepian sekarang. Menurut seorang Eros Jarot, Megawati Soekarno Putri itu kesepian. Dan saya harus mengatakan bahwa saya nggak percaya dia bahagia. Sorry loh Mbak ya. Oke. So, dulu dia biasa sama saya makan di pinggir jalan tuh, ya. Nah, dia suka aja sop kambing tuh ya. Mbak, bisa nggak sekarang? Nggak bisa kan? Mau kencing aja dikawal. Apalagi makan Sop gituan. kambing. Iya, nggak bisa. Jadi sebetulnya. Tapi justru kadang gitu nggak sih Pak Eros, makin tinggi kadang memang orang tuh makin kesepian nggak sih? Kan itu alamiah aja. Tergantung kok. Kenapa saya di bidang musisi kan harusnya kan saya sudah bisa lah Mandito tuh ya. Di film juga saya nggak mau. Saya tidak akan pernah duduk di puncak. Kenapa? Karena suatu tempat yang harus berani kamu ambil konsekuensinya, kesepian. Dan saya orang yang nggak bisa kesepian. Sehingga ya jadi di tengah-tengah aja, biasa-biasa aja. Gitu. Ya, mediocre nyantai gitu ya Pak. Tapi nggak kesepian. Tapi Bu Mega menurut Pak Eros sih kesepian ya. Kalau menurut saya, ya menurut Pak Eros. Nanti nggak tahu bener apa enggaknya lu Pak Eros lu ini. Saya yang bilang, ya. Bukan si Tatang, saya yang nyuruh, dia yang nyuruh, saya yang bilang, gitu loh. Gitu. Okay. Terus ini juga apa, Pak Eros, aku pengen tanya soal lelaku Bu Mega. Ini ada aku dengar cerita Bu Mega itu katanya kalau dalam situasi yang lagi sulit, lagi gundah, itu punya lelaku entah meditasi entah apa yang dia merasa bahwa masih mendapatkan bisikan atau bertemu dengan Bung Karno itu. Dengan Bung Karno itu juga. Ya itu ajarannya wong. Ya kadang-kadang dilebih-lebihin lah gituan tuh. Nah, tapi singkat aja ya. Ya lelakunya Bu Mega. Bahwa dia tuh
apa sih orang yang melakukan ziarah sangat kental jadi ya gitu. Jadi kalau ada orang yang sosok bilang Pak Mega itu tidak kenal spiritual, orang tuh sok tahu itu. Iya, dia sangat Ya sangat spiritualnya sangat. Malah kakean menurut aku. Malah akhirnya jadi kakean. Iya. Oke. Pak Eros sendiri terakhir kali ketemu Bu Mega tuh apa? Wah, suwe ya. Loh, saya kan rakyat biasa. Dia kan sudah kayak Berarti semenjak Pak Eros keluar PDIP 2002 ya, udah itu ya ketemu lah. Saya tuh pokoknya kalau nggak ada pengawalnya saya santai kok. Tapi kalau ada pengawalnya itu ya memang agak aneh dia gitu bersikap. Kalau saya tempatnya Mas Guntur ketemu ya hai halo bercanda aja. Tapi kalau udah kayak ibu negara saya malas gitu. Oke. Karena buat saya so gitu, and so what itu kan ya. Buat saya kan menilai seorang tuh bukan dari jabatan, dari pribadinya. Jadi ya Mbak Mega itu menurut saya menjadi dirinya kalau kayak ketemu orang-orang kayak saya ini. Konco-konco lawas ya Pak. Iya. Tapi kalau waduh udah kayak apa ya? Kayak putri itulah, putri raja itu ya. Iya. Kayak wah sudah pokoknya jadi berjarak gitu. Jadi kayak anu kan. Iya, dan dia apa ya? Ya kalau dia suka ya silakan aja. Kalau saya sih ngelihatnya aja saya nggak betah apalagi suruh jadi gitu. Ya karena Pak Eros kan ngadepi dulu Bu Mega mungkin masih santai, egaliter, karena kan memang partai semakin besar tuh Pak, PDIP juga tuh. Ya masalahnya itulah, dia kalau she is abused by gitu kan. Jadi dia memang larut dalam budaya mereka yang selalu ibu gitu kan ya. Nah itu yang membuat dirinya jadi seperti itu. Kalau menurut saya sih sama Mega tuh orangnya enak kok. Saya kerja sama dia kenapa suka. Ya. Dia kalau percaya sama orang, percaya aja sepenuhnya. Oh, Bu Mega gitu modelnya. Iya. Tapi saya tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan apa kepercayaan itu. Saya dulu orang yang paling dipercaya dia kan. Ya. Saya melantik, menunjuk yang namanya apa tuh dirut Telkom. Ini segala sesuatu yang gede-gede itu saya yang nunjukkan. Mbak Mega sih tinggal tanda tangan aja. Tapi tidak pernah seperak pun saya ambil dari mereka. Ya. Nah, Pak Mega itu sebetulnya kalau didampingi gitu, dia tuh nggak gini kok. Banyak yang bilang Pak Mega korupsi, wes, wong duitnya rawatnya ngerti dia tuh kan. Dia nggak pernah punya pikiran seperti apa ya, seperti itu. Nah, yang di sekelilingnya itulah yang biasanya main. Karena kan saya dampingin dia, gini sembuh harus gitu kan. Jadi kalau dibilang Mbak Mega secara sadar memperkaya diri, kok saya nggak begitu mengerti ya. Nggak yakin juga gitu ya Pak. Iya, bukan hanya nggak yakin ya, nggak perlu diyakini gitu ya. Karena itu pasti nggak benar gitu ya. Tapi kalau anak-anaknya kan saya nggak ngerti. Ya. Itu orang-orang sekitarnya lah. Iya, orang sekitarnya nggak ngerti. Contohnya apa? Nah, nih Mbak, kenapa saya tuh nggak mau ngerubah rumah saya? Karena di rumah situlah Mbak Mega tuh seminggu bisa 2-3 kali ya ke rumah saya tuh. Yang nemenin tuh membantu saya untuk ini dipijetin, segitu dikeroki gitu lah ya. Dan saya sih kerja biasa-biasa aja gitu kan. Sampai timbullah fitnah yang macam-macam itu kan. Saya sih ketawa-ketawa aja. Dan kenapa Mbak rumah saya biarkan kayak benteng gitu ya? Yeah. Karena dulu gara-gara dia saya diminta sama pihak intelijen ya. Kalau dimasukkan gitu dari depan tuh saya harus nutup garasi. Baru bilang Mas, udah deh pagar tinggiin aja. Loh, gue masuk dari mana? Dari samping aja Mas. Oke. Kalau di samping, kan dia ditugasin juga untuk ngawasin saya. Tapi karena dia CS, dia ngasih tahu. Saya tinggikan. Nah jadi Mbak Mega kalau datang ke rumah saya itu, jadi kalau dulu kan dari depan. Ya. Dari depan kelihatan di jalan. Sekarang saya tutup, terus dari samping. Begitu masuk kan nggak kelihatan siapa gitu kan. Nah itu yang saya lihat kayak Mbak Mega tuh, yang saya cuman panggil dia, saya ketuk hatinya, Mbok Elingo, kalau bahasa Inggrisnya tuh, Mbok Elingo tau Mbak gitu. Gimana saat kita harus ke Yogyakarta aja, kalau
Tegang Barukmo itu ada kan tempatnya Sultan tuh, kita dikasih satu ya. Itu harus pindah 2 atau 3 kali mobil. Karena diintai hama. Iya, kita masuk saat sebelah pindah saat kayak di film-film itu lah. Ya, itu terjadi di masa-masa itu. Oh iya, sama saya. Nah itulah yang kemudian gosip yang enggak gitu ya. Jadi banyak hal yang saya pikir apa ya lupa. Nah ini satu. Dan Pak Eros juga nggak merenovasi rumah, berarti ada sisi-sisi di mana ya karena itu sisi-sisi di mana mengingatkan Bu Mega tentang perjuangan bareng Pak Eros. Oh iya loh. Di rumah itu juga Aman Rais sama dia saya pertemukan Mega gitu kan ya. Sama Mega Bintang tuh, siapa Mudrik gitu ya. Dan juga banyak hal yang sebetulnya apa ya, Boya dikenang gitu ya. Perjuangan kita tuh seperti itu. Kita yang sekarang ini yang saya lihat kan banyak yang kayak seolah-olah tuh yang paling ngerti PDP gitu ya. Terus gayanya juga ini kan kaum penikmat. Kalau si Adian saya tahu dia dari dia berjuang lah. Ya wajar lah kalau dia gitu ya. Tapi yang lainnya kadang-kadang saya bilang sopo tuh cahaya gitu. Ya. Nah, bagaimana dulu Mbak Mega berjuang itu juga memang perlu kita appreciate ya. Nggak mudah loh ya. Mbak Mega juga harus kita hargai pengorbanannya. Ya. Bahwasanya sekarang banyak ngeritik itu kan perkembangannya. Tapi pada awalnya nggak semua orang yang diancam seperti itu dia tetap tegar gitu ya. Dan yang saya hargain bahwasanya ya itu kendablekannya itu yang justru menjadi kekuatannya. Itu banteng sejatinya itu ya. Jadi ya gitulah kira-kira. Tapi nek misalnya aku kira tuh sensitif Pak, tapi nek misalnya boleh agak tak simpulkan dari omongannya Pak Eros tadi, kok kayaknya Pak Eros ini rada kangen sama Bu Mega yang dulu ya. Itu bener ya? Kalau segini deh, hal-hal ini sering dihubungkan dengan orang-orang yang kira Gus Dur, kayak kakak saya sendiri lah ya. Kadang delewer itu kan, ngomong sing ora-ora gitu kan ya. Saya kangen itu harus terhadap Megawati sebuah yang kita dulu rencanakan harus seperti ini gitu kan. Sebagai ibunya rakyat, bukan ibunya PDI. Saya tidak pernah mempunyai pikiran secuil pun untuk dia dengan ibu PDIP, bukan. Ibu bangsa, ibu rakyat Indonesia. Makanya itulah perbedaan saya sama teman-teman yang lain itu kan. Karena kalau Pak Eros mikirnya adalah Bu Mega harus jadi ibu rakyat. Iya, bukan ibu PDIP. Nah, tapi begitu disempitkan menjadi hanya ibu PDIP. Megawati siapa yang punya PDIP ya sudah silakan. Nah, kangenan saya terhadap figur-figur yang dulu pernah terbayang saya akan jadi begitu dan tidak jadi. Gitu. Wajar kan kalau saya merindukan hal seperti itu. Saya bilang dulu sebetulnya tinggal berapa langkah lagi untuk bisa mencapai titik itu sebagai ibu rakyat itu ya. Tapi begitu dia mengkristal pada satu titik tertentu, selesai. Sekarang malah banyak. Saya tuh sebenarnya apa ya, kalau orang mencemooh dia tuh saya agak sedih juga gitu ya. Ada yang sampai ada yang kasar lah gitu ya ngomongnya tuh. Jajar marah Mbak butuh aku loh Mbak ya. Ya orang lain kan itu Pak Eros hampir itu kan kok jadi begitu. Terus kalau dia ngomong juga dia nggak begitu desainnya gitu. Artinya Bu Mega itu malah gitu. She can be better than that itu kan ya. Much better gitu kan. Nah itu kan ya, itu kalau dibilang merindukan yang better itu ya pasti. Nah, tapi biasanya orang-orang ini menghubungkan dengan masalah-masalah yang nggak lucu itu ya. Nah, gosip itu tadi. Ya, karena memang orang bisanya cuma begitu. Sehingga saya maklumin aja namanya. Orang nggak ada kerjaan kali gitu ya. Betul. Sehingga menurut saya kalau Megawati yang saya paham sejak awal berjuang, rasanya bukan jalan ini yang dia harus capai. Tapi kalau bicara soal Pak Eros sendiri, apa perjalanan yang Pak Eros petik dalam proses politik ataupun perjuangan politik bersama Bu Mega? Maksudnya yang mananya? Makna perjalanan itu untuk pembelajaran Pak Eros itu apa yang dipetik Pak Eros? Satu buat saya,
apapun namanya bagi seorang Marhaenis, gitu ya, orang yang katanya mengerti ajaran Bung Karno. Satu, kejelasan sikap, ya, bertindak, berpikir, dan berperilaku harus punya kejelasan garis yang namanya garis Marhaenisme. Marhaen itu tidak pernah dalam posisi politik tuh ngambang tuh nggak pernah, Pak. Loh, nggak boleh. Nggak boleh malah. Loh, sekarang gini lah. Yang pasti harus tahu nih teman-teman tuh ya, yang ngaku-ngaku ini, bahwa anti pembodohan, anti penindasan, anti penjajahan, ya, anti pemiskinan tuh harus menjadi pijakan paling pertama partai yang mengemban nama Bung Karno. Tapi kalau justru dia ya, kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, jangan ngaku sama saya lah gitu. Wis dolen kono gambar Bung Karno gitu. Tapi jangan bilang sama saya bahwa Anda sedang menjalankan ajaran Bung Karno. Anda penipu gitu. Oke. Terakhir nih Pak pertanyaan. Kalau bicara soal metafora, seorang Megawati itu Pak Eros itu kan seniman. Menggambarkan Megawati dengan metafora apa Pak? Megawati itu seperti apa? Metafora. Karang, batu karang. Bu Mega itu batu karang. Dan mawar yang berduri. Batu karang dan mawar yang berduri. Mawar yang berduri. Oke. Siap. Terima kasih Pak Eros. Tepuk tangan dulu. Ini ngeri nih Azara. Ya. Matur nuwun Pak Eros, semoga selalu sehat. Ditunggu itu Pak autobiografinya Pak. Kayak diselesaikan. Jadi ya. nanti kalau ada Mbak Mega marah, saya bilang ini udah nyuruh. Coba tak closing dulu. Gitu sahabat Kipas.com, semoga bisa mendapat pencerahan dari konten ini. Mohon maaf bila banyak saya salah kata, Pak Eros loh ya, bukan saya. Nah itu gitu, kita bertemu lagi di Gaspol episode selanjutnya. Tetap ngegas dan tetap napol. Terima kasih.